Halo, salam jumpa pemirsa Dawah TV, apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya menyapa Anda dalam program acara Manage Your Mind. Pemirsa Dawah TV, di kesempatan kali ini Manage Your Mind membahas tema yaitu konsep tawakal pada agama Islam. Dalam agama Islam, konsep tawakal merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan seorang muslim. Tawakal berarti menyerahkan diri dan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyadari bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Konsep tawakal ini tidak hanya penting dalam menghadapi cobaan dan kesulitan, tetapi juga dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan konsep tawakal, kita dapat meningkatkan keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meningkatkan kesabaran dan ketabahan kita dalam menghadapi tantangan. Melalui program acara Manage Your Mind, mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Saya berharap bahwa kita dapat memahami dan menghayati konsep tawakal dalam agama Islam, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita dapat menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan kualitas hidup kita. Pemirsa Dawah TV, untuk membahas tema yang luar biasa tersebut, kali ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Langsung saja saya sapa pada kesempatan kali ini yang terhormat Dr. Andes Haji Ahmad Nur Hadi MAG. Beliau merupakan Komisi Pendirian Rumah Ibadah Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Nisa. Bagaimana kabarnya ini, Yai? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana Mbak Nisa, juga sehat ya? Alhamdulillah sehat, Yai. Alhamdulillah, ya, ya, mohon doanya selalu. Amin, amin, amin. Ya, Yai, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Yai ya, sama-sama, sudah ya, berkenan hadir di Dawah TV untuk memberikan pencerahan dan edukasi kepada pemirsa Dawah TV ya, terkait tema kita yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Iya, sama-sama, Mbak, sama-sama. Yai boleh menyapa pemirsa terlebih dahulu sebelumnya. Para pemirsa Dawah TV yang berbahagia, yang selalu dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabil khusus pemirsa yang beragama Islam, karena ini adalah membahas masalah yang ada kaitannya dengan ajaran agama Islam. Iya. Ya, mudah-mudahan pemirsa semuanya selalu mendapatkan rahmat, keberkahan di dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Yai. Pertanyaan saya pertama ya, kita mulai diskusi kita pada kesempatan kali ini dalam program acara Manage Your Mind dengan tema konsep tawakal pada agama Islam. Pertanyaan saya, Yai, tadi saya sudah menggambarkan tentang konsep tawakal itu sendiri ya. Nah, kalau menurut Yai, apa definisi tawakal dalam ajaran Islam, Yai? Ya, di dalam agama Islam, kata tawakal memang agama Islam itu kan berasal dari diutusnya utusan Allah itu berasal dari bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka istilah-istilah di dalam agama Islam itu banyak yang mengambil istilah-istilah yang berbahasa Arab. Termasuk di dalamnya adalah tawakal. Tawakal itu kalau dalam bahasa Arab itu, kalau i'rabnya itu, tasrifnya itu tawakala ya tawakkalu, tawakul. Sebenarnya yang pas itu tawakul sebenarnya. Tawakul. Cuma di dalam bahasa Indonesia itu sudah lebih populer istilah tawakal itu. Jadi tawakal itu artinya adalah sikap, ya, hati dan sikap. Jadi kondisi hati kita maupun diikuti dengan sikap perilaku kita yang pasrah kepada takdir Allah SWT. Karena sebagai seorang muslim itu kan di dalam hidupnya punya suatu keyakinan, kepercayaan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semuanya sesuai dan tidak terlepas dari yang namanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Iya. Jadi karena sudah semuanya takdir Allah, ya oleh karena itu mau tidak mau sebagai seorang muslim itu harus taat, harus tunduk, harus pasrah kepada yang digariskan, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kepasrahan itu ada dua macam. Satu, pasrah menerima takdirnya. Baik. Jadi kita ditakdirkan apa saja. Ditakdirkan kaya, miskin, sehat, sakit, berhasil, kadang-kadang mungkin gagal itu. Itu juga harus pasrah. Artinya pasrah itu ya nerima, legowo itu. Iya. Dan yang kedua, pasrah menerima ajarannya. Kalau diperintah begini ya pasrah, harus laksanakan. Contohnya diperintah sholat, sebagai seorang muslim ya harus taat sholat. Diperintah puasa walaupun berat, sebagai seorang muslim harus puasa. Dilarang menjauhi larangannya, ya sebagai orang muslim harus taat untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah yang bisa kami sampaikan untuk masalah tawakal kepada Allah itu. Oke. Jadi pasrah di sini adalah menerima takdir dari Allah Iya, Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Iya. juga pasrah di sini juga pasrah dengan ajaran agama Ajaran Islam, agama, iya. menjauhi larangannya. Iya. Gitu ya, iya. Tapi yang saya maksud di sini adalah bisa dijelaskan juga dalam menerima takdir begitu ya, Yai. Iya. Takdir di sini itu memang pengertian takdir di sini tidak bisa dirubah gitu ya. Ketetapan Allah itu tidak bisa dirubah. Jadi pasrah di sini adalah pasrah terhadap ketetapan Allah, begitukah, Yai? Jadi kalau di dalam agama Islam itu ada istilah qada dan qadar. Baik. Jadi qada itu adalah ketetapan Allah yang belum terwujud. Baik. Jadi apa yang terjadi besok itu kan kita nggak tahu. Itu namanya qada. Adapun hari ini kita sudah ditakdirkan bisa di sini, saya ketemu Mbak Nisa di sini, Iya. mengisi acara Dama TV di sini. Itu ya sudah, itu takdir Allah itu sudah qadar itu. Artinya sudah terwujud. Yang sebelum terwujud namanya qada. Lah, kita di dalam apa namanya? Jadi di dalam ini qada itu kan rahasia Allah. Artinya makhluknya, semua makhluknya tidak ada yang diberitahu tentang takdir. Apa yang terjadi di alam semesta ini tidak ada yang diberitahu. Termasuk malaikatnya aja tidak diberitahu oleh Allah. Baik. Jadi tidak tahu. Jadi oleh karena itu sebagai manusia kan tidak tahu saya besok apa. Iya. Oleh karena itu kita itu maksudnya apa? Memberi kesempatan kepada kita untuk berikhtiar, berusaha. Jadi kalau saya kepingin ini, saya harus berikhtiar ini. Coba kalau seandainya takdir itu ditunjukkan, diberitahukan kepada kita, besok sampai ini akan rugi. Ya akhirnya kita nggak mau untuk berusaha karena sudah tahu takdirnya besok kita akan rugi. Gitu. Iya. Itu. Jadi oleh karena itu, karena ini dirahasiakan oleh Allah, itu memberi kesempatan kepada kita sebagai hambanya, sebagai umatnya Allah, kita harus berikhtiar untuk menyongsong supaya takdir yang terjadi pada kita itu sesuai dengan harapan kita. Itu. Begitu ya, Iya, ya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan saya berikutnya, ini bagaimana konsep tawakal ini terkait dengan keimanan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagai seorang muslim harus percaya bahwa yang menentukan segala sesuatu ini adalah Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada yang lain. Iya. Semua, mulai dari perkara besar sampai perkara yang sekecil-kecilnya. Mulai dari makhluk besar seperti matahari, bulan, bumi, sampai yang sekecil-kecilnya, semut, kuman, dan sebagainya, tidak ada yang lepas dari Allah, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Burud ayat 16, Allah berfirman, Allah itu adalah fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Jadi seperti kita di sini juga termasuk bagian daripada kehendak Allah. Baik. Kemudian di dalam itu dalam surat Al-Baqarah ayat 20, Allah berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Jadi karena seperti itulah, jadi kita ini mau nggak mau ya, karena kita ini sebagai orang hamba Allah, kita harus tawakal, harus pasrah, menerima yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ditakdirkan seperti ini, kita ditakdirkan kok tidak tampan seperti artis-artis itu. Itu kita juga harus pasrah seperti ini sebagai orang beriman. Yunus saya, buat saya, kalau saya melihat bintang film yang tampan-tampan, gagah, ganteng itu kadang-kadang kan iri. Tapi sebagai orang yang beriman saya tidak bangga, syukur, alhamdulillah ditakdirkan seperti ini. Iya. Sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Itu adalah, jadi pasrah menerima segala takdir dari Allah ya. Takdir dari Allah itu tadi. Baik ya, begitu. Ada juga yang memberontak diri begitu ya. Kenapa ya Allah nasib saya seperti ini begitu ya. Keimanannya kurang begitu ya. Ya kalau memang seperti itu menunjukkan bahwa kita ini di dalam hidup itu kurang bisa memiliki rasa ikhlas, ridho terhadap takdir Allah. Jadi kita ini di dalam agama Islam, kita ini harus mempunyai jiwa ikhlas dan ridho terhadap takdir Allah. Gitu. Jadi Allah itu pernah berkata di dalam hadis qudsi, berkata begini. Jadi Allah itu mengatakan bahwa man lam yardho bi qodoi falyaltamis robban siwaya. Siapa yang tidak ikhlas, tidak ridho terhadap takdirku, maka carilah Tuhan selain aku. Berarti gak percaya dengan takdirku, gak ikhlas menerima takdirku, ya kafir sajalah kamu, gak percaya pada. Artinya carilah Tuhan selain aku kan berarti, padahal Tuhan itu hanya Allah saja. Menurut agama Islam kan begitu. Iya. Baik Yai, mohon maaf kita sambung lagi ya. Setelah yang satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu, mari kita selalu menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Masih bersama saya Nisha Naila dan Dr. Andes Haji Ahmad Nur Hadi MAG. Beliau merupakan Komisi Pendirian Rumah Ibadah Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang. Membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu konsep tawakal pada agama Islam. Baik, kita lanjutkan lagi, tapi sebelumnya pemirsa Dama TV, karena program acara Manage Your Mind ini juga tayang melalui kanal YouTube Dama Televisi. Apabila Anda ingin diskusi atau ada pertanyaan, langsung saja melalui kolom komentar. Baik, kita lanjutkan ya. Yai ya, pada kesempatan kali ini tadi Yai sudah banyak menjelaskan tentang konsep tawakal. Bisa dilanjutkan kembali tadi, Yai? Silakan. Tadi tentang apa ya Mbak? Tentang bagaimana konsep tawakal terkait dengan keimanan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah mentakdirkan sesuai dengan porsi-porsinya sebagai manusia begitu ya. Dan manusia ini pasrah begitu menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jadi kita sebagai seorang muslim ya memang kadar keimanan kita kan berbeda-beda, sehingga kadang-kadang seorang muslim itu tidak punya jiwa tawakalnya kurang tinggi dan sebagainya. Itu kan wajar-wajar aja. Kan berbeda di dalam ilmunya, di dalam menyerap ajaran agama itu. Tapi kalau yang betul-betul sempurna imannya, jadi sebagai seorang muslim itu merasa percaya bahwa yang terjadi ini semuanya tidak lepas dari takdir Allah. Dan kita harus sebagai orang Islam yang baik, sebagai orang yang beriman harus ikhlas menerima takdir dari Allah. Baik takdir itu baik maupun takdir itu buruk. Kalau menerima takdir yang baik, saya kira banyak orang yang nggak ada masalah. Orang berdagang untung, nggak ada masalah kan. Tapi ketika orang itu berdagang rugi, ya itu kadang-kadang jadi masalah. Jadi oleh karena itu kita harus bukan hanya siap menerima yang baik, tapi juga harus siap menerima takdir yang buruk. Makanya dalam agama Islam itu rukun iman yang keenam itu adalah imanu bil qadari khairihi wa syarihi. Beriman pada takdir yang baik maupun takdir yang buruk gitu.
Baik, jadi harus memiliki iman ya. Ya iman itu. Iya, iya. Oh ya, apakah ini Yai, kalau takdir ini bisa dirubah begitu oleh manusia itu sendiri? Ya sebenarnya bukannya dirubah. Jadi itu ada beberapa pendapat. Cuma walaupun beberapa pendapat itu sebenarnya intinya sama. Satu yang mengatakan bahwa takdir itu bisa dirubah apabila yang merubah adalah Allah sendiri. Contohnya misalnya seseorang ditakdirkan takdir yang buruk. Karena orang itu rajin berdoa kepada Allah supaya ditakdirkan dan takdir yang baik. Dan karena doanya sungguh-sungguh, dia taat kepada Allah, oleh Allah doanya dikabulkan. Sehingga dirubahlah takdir yang buruk tadi menjadi takdir yang baik. Itu ada satu pendapat seperti itu. Tapi ada pendapat lain sebenarnya tidak bisa. Cuma masalahnya takdir itu, qadha itu kan tidak ditunjukkan, diberitahukan kepada kita. Sehingga kita diminta untuk berusaha. Ketika kita berusaha kemudian sukses, kita merasa bahwa kesuksesan itu adalah karena usaha kita, padahal itu memang juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu. Jadi ada usaha dan doa ya. Iya, seperti itu ya. Usaha dan doa. Jadi usaha itu supaya namanya orang itu mosok ujuk-ujuk tiba-tiba menjadi orang pinter. Kan dia harus usaha belajar. Sekolah, kuliah. Masa tiba-tiba orang itu kaya raya? Kan harus bekerja, kerja keras, kerja cerdas, kan gitu ya. Itu. Jadi harus ada upayanya. Tetapi juga walaupun begitu, tidak mesti orang yang kerja keras itu mesti kaya. Kan begitu, banyak juga orang kerja keras, kerja cerdas, tapi juga kaya. Profesi sama, ijazahnya sama, modalnya sama, tapi kadang-kadang hasilnya berbeda. Disitulah takdir Allah, kan gitu ya. Itu saya kira seperti itu. Baik, Yai. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, apa perbedaan antara tawakal dengan fatalisme? Mohon dijelaskan, Yai. Jadi kalau tawakal itu kalau di dalam ajaran agama Islam, walaupun di dalam agama Islam itu banyak aliran-aliran, tapi kami lebih bisa menerima adalah aliran yang disebut sebagai aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi untuk menyongsong takdir, manusia itu wajib berikhtiar, berusaha. Kepingin pinter ya belajar, sekolah. Kepingin kaya ya kerja keras, kerja cerdas. Kepingin selamat ya harus hati-hati. Jangan ceroboh, kan gitu ya. Itu ikhtiarnya itu. Jadi dan di samping itu juga harus rajin berdoa supaya apa? Supaya takdir Allah itu sesuai dengan yang diikhtiarkan. Berarti kalau orang itu ikhtiar, kerja keras, kemudian kaya, orang yang tawakal itu tidak merasa sombong, tidak merasa takabur. Ini adalah karena kehebatan saya, tidak, tapi dia merasa ini adalah berkat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau fatalisme itu enggak, karena yakin kepada takdir, ya dia menyongsong atau menunggu takdir dengan tidur-tiduran, duduk berpangku tangan, nggak mau berikhtiar. Karena walaupun saya tidur-tiduran, kalau Allah mentakdirkan saya jadi kaya, ya kaya. Kan gitu. Karena itu fatalisme seperti itu gitu. Iya, jadi perbedaannya kalau boleh saya simpulkan dan mohon koreksi, kalau tawakal ini selain doa disertai usaha gitu ya. Baru kemudian tawakal. Jadi sebelumnya tawakal itu, kalau sudah begitu, sudah usaha, sudah berdoa, tawakal. Buahnya tawakal itu dua. Kalau berhasil bersyukur. Kalau kurang berhasil bersabar. Tidak putus asa, selalu berusaha lagi dan berusaha lagi. Berbeda dengan fatalisme tadi itu tidak ada usaha begitu ya. Jadi pasrah gitu aja pasrah, gitu. Karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah gitu. Berarti itu bagaimana itu kalau konsep seperti itu ya? Jadi hanya tidur-tiduran tadi yang disampaikan oleh Yai. Kalau menurut ajaran agama yang nggak benar itu, kurang benar. Kurang benar kurang benar. Kalau ada orang yang seperti itu ya menurut kami ya kurang benar. Karena Allah di dalam Al-Quran
berfirman, innallaha la yughayyiru ma Iya. biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan Baik. pada suatu kaum sebelum kaum itu merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kan itu ya. Iya, Jadi Allah tidak merubah moro-moro tak dadekno wong sugih, tak dadekno orang berpangkat, tidak, tapi kan dia harus berikhtiar untuk menuju ke sana itu kan Iya, begitu. iya, iya, iya. Jadi konsep yang betul adalah tawakal ya, Iya, Yai, menurut tawakal. ajaran agama Islam. Gitu Iya, ya, Yai. iya. Selanjutnya Yai, bagaimana konsep tawakal terkait kodo dan kodar? Tadi sempat menyinggung juga Yai terkait kodo dan kodar. Ini mohon dijelaskan lebih detail terkait kodo dan kodar itu seperti apa, Yai? Ya, tadi di sebelumnya sudah kami sampaikan. Jadi kodo dan kodar itu artinya sebenarnya sama saja, artinya Iya. ketetapan Allah. Cuma perbedaannya, kalau kodo itu adalah ketetapan Allah yang belum terwujud. Jadi misalnya saya besok mengalami apa, besok terjadi apa, nggak usah besok, nanti akan terjadi apa, itu ada namanya kodo. Iya. Lah, yang sudah terwujud hari ini misalnya, kami bertemu dengan Mbak Nisa di sini. Saya bisa menyampaikan acara ini, mengisi acaranya di Dhamma TV. Iya. Itu kan sudah namanya qadar. Iya. Jadi oleh karena itu, kodok itu, supaya kodok itu nanti qadarnya itu sesuai dengan harapan kita. Mudah-mudahan misalnya kita nanti pulang selamat sampai di rumah. Amin. Iya dah? Amin ya rabbal alamin. Kita besok usaha kita dapat untung, dapat rezeki. Amin. Kita besok oleh Allah tetap diberi sehat walafiat. Amin ya rabbal Nah, alamin. kita kan wajib berusaha Iya. untuk menyongsong itu, Iya. dan di dalam usaha itu juga untuk menghindari sebaliknya, supaya orang itu sehat walafiat, ya, supaya makan yang baik, yang halal, yang bergizi, yang bernutrisi, kan itu. Tapi ketika kita itu ngawur, makan itu tidak dilihat segi kesehatannya, hanya segi enaknya saja. Iya. Kadang-kadang kan mudah menimbulkan penyakit. Sehingga ya di sini usahanya kalau orang itu kepengen panjang umur, sehat walafiat, ya seperti itu. Makannya dihati-hati. Iya. Itu. Kesehatannya dijaga gitu ya. Kesehatannya Yai. dijaga gitu. Jadi itu adalah upayanya gitu. Jadi saya kira seperti itulah. Supaya kita ini, kita juga harus giat bekerja, giat berikhtiar, supaya menyongsong takdir kita ini supaya sesuai dengan yang diharapkan. Keberuntungannya supaya berpihak kepada kita. Jangan keberuntungan hanya dijemput dengan tiduran, fatalisme tadi itu ya, iya. Iya, ya. Jadi memang konsep yang betul adalah kita berusaha sambil berdoa gitu Iya, ya. berusaha sambil Perjuangan berdoa. dan doa ya. Ya, Iya. ada lagunya ya, ya. Iya, Roma Irama itu. Iya. Baik Yai, kemudian bagaimana cara menerapkan, maksud saya adalah apa pengaruh tawakal terhadap kesehatan mental dan emosional? Apakah ada pengaruhnya Yai? Kalau tawakal ini berkaitan dengan mental dan emosional seseorang. Wah, ada, besar sekali, Pak. Jadi besar sekali. Pengaruhnya yang pertama ya, jadi orang yang punya jiwa tawakal itu hidupnya selalu dinamis. Tidak statis, selalu bercita-cita yang tinggi, selalu giat di dalam berusaha, dan selalu rajin berdoa untuk menggapai cita-citanya itu. Jadi ini kan bahwa orang yang begini kan mentalnya sehat. Iya. Jadi bercita-cita tinggi, Iya. sehat. Baik Yai, kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini tetap dalam iya. program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Bersama saya Nisha Naila dan Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Nur Hadi MAG. Beliau merupakan Komisi Pendirian Rumah Ibadah Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang. Baik, masih dalam tema yang sama pemirsa, yaitu konsep tawakal pada agama Islam. Baik, kita lanjutkan lagi dan jangan lupa pemirsa untuk like,
komen, subscribe melalui kanal YouTube Dhamma Televisi. Karena Yai, program acara Manage Your Mind ini juga nantinya akan tayang melalui kanal YouTube Dhamma Televisi. Yai dan keluarga atau rekan-rekan bisa menyaksikan tayangan ini melalui kanal YouTube. Nanti boleh di-share kepada rekan-rekan Yai. Oh iya. Baik, kita lanjutkan lagi ya Yai ya. Tadi sempat terpotong terkait apa pengaruh tawakal terhadap kesehatan mental dan emosional. Ternyata emosional dan mental ini berpengaruh ya. Iya. Jadi tadi sudah saya jelaskan, yang pertama itu orang yang punya jiwa tawakal itu dia bersikap dinamis, Mbak. Dinamis itu aktif. Iya. Berikhtiar, berusahanya itu aktif. Bercita-cita, jadi sebelum berikhtiar kan bercita-cita dulu. Cita-cita kepingin kaya, kepingin punya kedudukan yang tinggi, kepingin sukses di dalam berbisnis dan sebagainya. Nah kalau sudah punya cita-cita, baru dia harus berikhtiar secara sungguh-sungguh untuk menggapai cita-citanya tadi. Tapi sebagai orang yang punya jiwa tawakal juga sadar bahwa yang bisa dilakukan itu hanya terbatas ikhtiar dan berdoa. Adapun ikhtiar itu sesuai dengan hasilnya, sesuai dengan yang diharapkan, atau doa itu dikabulkan atau tidak, semuanya itu hak prerogatif Allah, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang memiliki jiwa tawakal, dia juga seandainya kok usahanya itu kok belum dikabulkan oleh Allah, dia pasrah. Dia tidak kecewa, dia tidak sedih hati, tidak murung, tidak putus asa. Dia tetap tenang, hatinya tentram walaupun itu. Bahkan di dalam, tadi sudah saya sampaikan, orang yang beriman pada Allah dia harus ikhlas menerima takdir Allah walaupun takdirnya tidak baik gitu. Jadi dia harus ikhlas menerima takdir Allah. Saya kira seperti oleh orang yang mempunyai jiwa seperti ini, berarti kan jiwanya tentram. Kalau gagal, wah kadang-kadang kan orang marah-marah. Kadang-kadang karena gagal itu meso-meso. Misalnya orang sepak bola, walaupun dulu nyun sewu Ronaldo itu kan hebat. Apa tidak pernah Ronaldo itu ketika tendangan penalti itu tidak berhasil? Pernah juga tidak berhasil kan? Akhirnya pendukungnya meso-meso karena kecewa. Tidak boleh bagi orang yang tawakal, nggak boleh. Kita sudah memberikan dukungan, tapi ternyata kok hasilnya kok nggak sesuai dengan harapan. Ya semuanya itu adalah takdir Allah Subhanahu. Sehingga orang yang seperti itu jiwanya kan tentram, tidak emosional. Walaupun misalnya kadang-kadang namanya orang kepingin naksir seseorang tidak diterima. Akhirnya kadang-kadang orang kan marah-marah itu. Itu. Jadi orang yang tawakal ya tidak ikhlas, walaupun cinta ditolak, ya tetap aja kita ikhlas walaupun cinta jodohnya kan begitu. Jangan sampai menghalalkan cara itu. Ini yang perlu digarisbawahi begitu ya, konsep tawakal ini berpengaruh terhadap kesehatan mental dan emosional. Kalau sebagai umat Islam kita mempercayai bahwa ada takdir yang baik, ada juga takdir yang buruk. Maka segala sesuatunya kita bisa pasrah. Dan gitu kan gini Kak, jadi kadang-kadang kan orang itu, kenapa orang itu, orang gila itu kok nggak pernah sakit? Karena orang gila itu nggak mikir. Betul. Makan apa, hutangnya saya bagaimana, terus bagaimana usaha saya, nggak mikir. Betul. Lah apakah orang waras harus niru orang gila? Ya harus niru, tapi dalam arti yang berbeda. Dalam arti begini, semuanya kita pasrahkan pada Allah, nggak usah dipikir besok apa yang terjadi, pasrah pada Allah, nggak usah dipikir. Insya Allah kalau udah orang itu begitu, hatinya tentram. Kalau hatinya tentram, insya Allah badannya sehat walafiat. Makanya itu kaitannya dengan kesehatan mental itu, emosional itu di sini ini. Baik begitu ya. Kalau kadang-kadang antara
Maksud saya begini, prakteknya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa Yai agar emosional kita itu bisa tertata, kemudian mental kita itu bagus dalam menerima takdir yang buruk begitu ya, atau istilahnya ada kesulitan atau cobaan begitu. Kalau yang tadi Yai sampaikan kan kalau takdir yang baik itu kan tidak ada masalah ya Yai. Tapi bagi yang memiliki atau sedang ada cobaan yang sulit begitu Yai, itu kadang-kadang kan tidak bisa terkontrol yang namanya emosi, apalagi kesehatan mentalnya ini pasti terganggu begitu Yai. Solusi terbaik itu harusnya seperti apa Yai? Ya kalau menurut kami itu ya harus diperkuat iman takwanya pada Allah, itu diperkuat dengan cara banyak melakukan ibadah, khususnya adalah ibadah sholat dan puasa. Jadi kalau sudah seperti itu, dan kita itu menyadari, Pak, Rasulullah, para nabi, utusan Allah itu kan kekasih Allah, Pak. Iya. Nabi itu kekasih Allah. Tetapi walaupun kekasih Allah, apa para nabi itu oleh Allah diberi kehidupan bermanja-manja? Iya. Harta datang sendiri, istri yang cantik datang sendiri, umat datang sendiri, tidak. Iya. Walaupun kekasih Allah itu dikasih ujian, Mbak. Dikasih ujian. Dikasih sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak mengenakan di dalam hidupnya. Kayak Nabi Muhammad itu kalau seandainya tidak hijrah itu malam itu sudah terbunuh. Itu kekasih Allah itu. Iya. Nah, jadi oleh karena itu kalau orang itu beriman pada Allah, kuat imannya kepada Allah, mesti akan tertanam rasa ikhlasnya menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah yang menenteramkan hatinya, itu di situ itu. Iya ya. Jadi ikhlas, sabar ya Iya, dalam sabar. menerima segala cobaan yang ada. Pasti ada ujian sendiri ya manusia itu. Setiap Yai. orang itu ada ujiannya. Ya. Baik, luar biasa sekali Yai. Kemudian bagaimana tawakal ini Yai dapat membantu meningkatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan orang lain. Bisa dijelaskan? Jadi tawakal itu dapat membantu meningkatkan hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Gitu ya. Jadi ini gini, bahwa orang yang punya jiwa tawakal di dalam hidupnya selalu merasa butuh Allah. Iya. Butuh Allah untuk mendapatkan keberuntungan, supaya saya diberi kesuksesan, keberhasilan. Maka saya butuh Allah. Maka orang yang butuh Allah mesti rajin berdoa. Supaya saya ini sukses, saya ujian lulus, di samping belajar juga berdoa pada Allah. Ya Allah, berilah saya lulus. Tes menjadi pegawai, supaya di samping juga mempersiapkan diri, belajar juga berdoa kepada Allah. Kemudian karena berdoa pada Allah kan dia ingin doanya itu dikabulkan oleh Allah. Kan banyak juga doa yang dikabulkan oleh Allah. Tetapi syarat doa itu dikabulkan oleh Allah dalam Al-Quran, Allah itu berfirman, kalau seorang itu berdoa kepada Allah pasti akan dikabulkan. Tapi syaratnya orang itu harus memenuhi permintaan Allah dan beriman kepada Allah. Dua itu syaratnya. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila bertanya kepada kamu wahai Muhammad, hamba-hambaku bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qaribun, jawablah saya adalah dekat. Allah itu dekat. Uji budak watadai, saya akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Tetapi syaratnya falyastajibuli, penuhi permintaanku. Lek kon sholat, suruh sholat ya sholatlah. Suruh puasa ya puasalah. Jadi kita nggak pernah taat kepada Allah, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Kita berdoa kepada Allah, bagaimana Allah akan mengabulkannya, kan itu. Jadi oleh karena itu dengan begini makanya hubungan dengan Allah mesti baik. Begitu juga perintah Allah itu kan tidak hanya suruh sholat. Kita juga suruh menolong sesama. Menolong sesama di dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi dawuh, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan satu kesulitan seorang mukmin di dunia,
maka Allah akan melepaskan kesulitannya nanti di akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan dia di dunia dan akhirat. Iya. Dan barang siapa yang menutupi aib seseorang, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, Allah selalu akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong sesamanya. Jadi oleh karena itu, kalau orang punya jiwa tawakal, mesti hubungannya dengan Allah mesti bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, ketaatan yang lain bagus. Begitu juga pada semua manusia. Gitu. Berarti tidak bisa salah satu ya Yai, karena kita sebagai hamba yang taat itu artinya mendekatkan diri kepada Allah saja, tapi hubungan dengan sesamanya ini kurang baik gitu. Tidak bisa pilih salah satu ya Yai, atau sesamanya saja yang bagus, tapi tingkat keimanannya ini yang kurang begitu. Jadi muamalah sama Allah juga bagus, muamalah sama Anas juga bagus. Ya, baik ya, kita lanjutkan lagi ya Yai setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu, mari kita selalu menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Pemirsa, masih bersama saya Nisha Naila dan Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Nur Hadi MAG. Beliau merupakan Komisi Pendirian Rumah Ibadah Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang dan masih membahas tema yang sama, yaitu konsep tawakal pada agama Islam. Dan saya mengingatkan kepada Anda pemirsa Dama TV, karena program acara Manage Your Mind ini juga tayang melalui kanal YouTube Dama Televisi. Langsung saja kalau ada pertanyaan atau ingin diskusi bersama kami, langsung melalui kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Baik, kita lanjutkan lagi. Yai, pertanyaan saya tadi sempat terpotong ya Yai ya, terkait apakah boleh memilih salah satu begitu, ataukah harus menjalankan keduanya. Artinya ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah harus juga mendekatkan diri juga kepada sesama? Karena kalau secara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penting sekali ya, melalui sholat, ibadah, dan lain sebagainya. Tapi apakah boleh, intinya boleh salah satu begitu, jadi sesama manusia diabaikan begitu, atau sebaliknya pada manusia itu sering beramal, kemudian sering menolong, tapi sholatnya, ibadahnya nggak pernah begitu. Ya, ini yang betul itu seperti apa ya? Mohon petunjuknya. Ya, memang kalau kita perhatikan kehidupan beragama di masyarakat itu kan sangat macam-macam itu ya Mbak ya. Jadi ada orang yang berat sebelah, ibadahnya kenceng, tapi kadang-kadang sosialnya rendah ya. Ada juga yang sosialnya tinggi, kadang-kadang ibadahnya rendah. Itu ya. Jadi kalau menurut agama itu yang benar itu adalah dua-duanya. Di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-Ma'un itu dijelaskan, ara'aita ladzi yukadzibu biddin. Jadi tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ara'aita ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dialah orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Nah, itu kan padahal butuh ditolong itu. Jadi wala yahudu ala tu'amil miskin, dan tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Tidak mendorong memberi makan orang-orang miskin. Bahkan di dalam ayat berikutnya, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya. Lalai di dalam sholatnya itu kadang-kadang diartikan sebagai orang yang lalai mengundur-undur waktunya. Ada juga lalai itu dia hanya karena namanya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Di dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, orang yang sholat mestinya orangnya itu dermawan, loman, karena perbuatan bakhil,
pelit, itu kan perbuatan keji. Iya, iya. Jadi, oleh karena itu, jadi orang yang sholatnya benar itu mesti dia adalah orangnya mesti dermawan. Baik. Jadi orang yang ibadahnya benar itu sosialnya mesti ikut gitu. Iya, Jadi iya. ikut. Jadi kalau misalnya orang itu ibadahnya kenceng tapi sosialnya itu rendah, itu ya itu namanya kurang sempurna di dalam imannya begitu. Oke, oke. Iya. Iya, baik. Karena ada sebuah statement begitu ya yang pernah saya dengar ya. Jadi ibadah jungkir balik, tapi kalau hubungan dengan manusia itu kurang baik, itu nantinya akan sia-sia. Nah, itu mohon diluruskan ya statement-statement seperti itu. Ya, kalau saya tidak sampai kepada istilah sia-sia itu enggak. Iya, Ya, iya. kurang sempurna begitu Kurang aja. sempurna. Ya, kurang sempurna. Kurang Jadi sempurna. kalau ibaratnya orang itu Baik. melaksanakan perintah Allah itu ya insya Allah hanya 50% saja dia Baik, melaksanakan iya. itu. Jadi yang betul diralat ya Yai ya, Iya, bukan sia-sia, bukan tapi sia-sia. kurang sempurna. Kurang sempurna begitu. itu, iya. Alangkah sempurnanya apabila habu minallah begitu ya Yai ya. Ada Kanjeng Nabi dawuh, Iya. la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai sesamanya seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi orang lain itu seperti dirinya sendiri. Iya. Kalau misalnya orang saya ini lapar, waduh, saya juga ingat orang lain yang lapar gitu. Iya. Kalau saya ini disakiti sakit, ya kita jangan menyakiti orang. Itu. Jadi makanya ada pepatahnya orang Madura itu mengatakan mun etobik sakit, ajak nobi orang. Iya. Apa Jadi, itu artinya Yai? Kalau dicubit sakit, jangan mencubit orang. Baik. Jadi ukuran kita itu disamakan orang lain itu seperti diri kita gitu. Iya, iya. Jadi kalau orang lain itu diberi itu, kalau kita itu diberi senang, iya kita memberi orang lain gitu. Iya. Kalau kita itu disakiti itu tidak senang, marah, ya jangan menyakiti orang lain gitu. Simpel ya sebenarnya ya, ya, iya. Jadi kalau tidak mau disakiti ya jangan menyakiti orang Itu lain, orang, begitu gitu. ya, ya, iya. Luar biasa sekali Yai. Iya. Pertanyaan saya selanjutnya Yai, bagaimana tawakal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup Yai? Ya, jadi kualitas hidup manusia itu kan tergantung kepada tingkat kebahagiaan dan kesejahteraannya, kan itu ya. Iya, iya. Lah kesejahteraan dan kebahagiaan dalam Islam itu ada dua faktor. Pertama adalah faktor subjektif, artinya subjeknya, yaitu kebahagiaan itu sangat ditentukan oleh jiwa syukur dan sabar. Jadi subjeknya, orangnya itu maksudnya. Jadi kalau orangnya itu punya jiwa syukur dan sabar, maka dia akan bahagia hidupnya. Lah, jiwa seperti itu hanya dimiliki oleh orang yang berjiwa tawakal. Iya. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor objektif atau objeknya. Iya. Yang menjadi objek kebahagiaan ini contohnya adalah misalnya panjang umur, badan sehat, ilmunya luas, rezekinya melimpah dan sebagainya. Nah, itu semuanya akan terwujud apabila seseorang itu mempunyai semangat dan daya ikhtiar yang tinggi. Nah, seseorang punya ikhtiar, daya ikhtiar dan semangat yang tinggi di dalam ikhtiar itu hanya dimiliki oleh orang yang berjiwa tawakal. Oleh karena itu jiwa tawakal itu adalah akan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup daripada manusia. Itu. Baik, jadi kompleks sekali ya. Kalau kita bicara tawakal ini dapat meningkatkan kualitas hidup, kemudian kita bisa mendekatkan diri kita kepada sesama, terutama juga mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga meningkatkan kesabaran, ketakwaan, ketabahan maksud saya, Yai. Jadi manfaat dari tawakal ini luas dan banyak sekali dalam kehidupan kita. Termasuk tadi Yai juga menyampaikan terkait bisa melatih rasa, maksud saya melatih emosional kita stabil, mental kita sehat, begitu ya ya iya. Coba misalnya aja lagi ya, misalnya, misalnya. Iya. Sampai tiba-tiba ada orang nggak kenal apa, moro-moro tiba-tiba mendekati sampean, moro nempeleng mbak, sampean mbak, bisa. Iya. Loh, kaget. Kan marah sampean. Iya. Kurang ajar, kok saya nggak apa-apa kok moro-moro ditempeleng ya. Iya. Tapi ketika kita itu punya jiwa tawakal, iya, yaitu kita kembalikan pada Allah. Baik. Allah itu maha
adil. Allah itu maha melihat. Baik. Saya diberi sikap dolim seperti ini, kalau kita sabar, pahalanya besar, kan gitu. Baik, Gitu. jadi itu bisa jadi contoh dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari ya Yai ya, dalam penerapan konsep tawakal begitu. Apabila ada sesuatu yang menyakitkan gitu ya, itu tidak lain kita harus tawakal bahwa itu sudah menjadi diri, mengendalikan diri begitu ya. Itu sudah menjadi takdir begitu ya Yai ya. Tidak ada rasa balas dendam dan saya kira nggak ada sudah. Begitu ya Yai ya, luar biasa sekali kalau kita belajar tawakal, maknanya luas, kemudian pendalamannya juga luas sekali ya Yai ya. Kemudian Yai, bagaimana solusi yang dapat membantu meningkatkan kemampuan dalam menerapkan tawakal? Apa solusi terbaik Yai dalam membantu meningkatkan kemampuan dalam menerapkan tawakal dalam kehidupan sehari-hari ini Yai? Silakan Yai. Untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan tawakal, seseorang itu harus mengaji dan mencari ilmu. Baik, jadi, mengaji dan sebab kalau tidak mau mengaji dan cari ilmu, mesti nggak tahu ajaran tawakal itu bagaimana gitu. Nah, rajin baca buku, rajin mendengarkan ceramah, ya mungkin juga harus rajin nonton drama TV. Iya, yang melalui program membahas tentang masalah tawakal. Itu kan bisa meningkatkan ilmu gitu ya. Jadi oleh karena itu, tapi harus belajar dari orang-orang yang kompeten. Kadang-kadang kalau tidak kompeten dia menyampaikan yang bukannya salah tapi kurang lengkap, kan bisa menimbulkan salah tafsir, salah pemahaman. Kalau salah pemahaman maka juga akan salah di dalam pengeterapannya, kan itu. Betul. Jadi, kemudian yang kedua, memang untuk menjelaskan tentang tawakal itu butuh uraian yang panjang, yang luas dan lengkap. Jangan sepotong-potong. Karena kalau sepotong-potong bisa menimbulkan pemahaman yang salah tadi. Jadi karena itu kalau pemahamannya salah maka penerapannya juga salah. Juga. Baik. Tapi insya Allah melalui program acara Manage Your Mind ini tentunya mengundang Yai sudah berkompeten, dan insya Allah penerapannya ini juga akan benar. Amin. Kalau salah juga mohon maaf ini karena juga manusia itu kan juga ada kurangnya juga. Terakhir Yai boleh memberikan closing statement untuk pemirsa Dhamma TV, pesan-pesannya terkait tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu konsep tawakal pada agama Islam. Silakan Yai. Jadi untuk memiliki jiwa tawakal, di samping kita ini faham tentang ilmunya, tentang tawakal itu sendiri, juga seorang harus memiliki keimanan yang kuat kepada Allah. Untuk memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, maka seseorang ini harus rajin melaksanakan ibadah, khususnya ibadah kepada Allah, terutama ibadah sholat dan puasa. Jadi kalau sudah mau melaksanakan ibadah sholat dan puasa dengan tertib, insya Allah akan tertanam jiwa keimanan kepada Allah. Jadi tidak bisa keimanan itu secara teori, ya memang ada juga secara membaca kemudian tertanam iman, tapi ada juga membaca itu enggak tertanam sebelum dia melaksanakan taat beribadah kepada Allah. Jadi harus taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Yai, luar biasa sekali. Semoga melalui program acara Manage Your Mind ini pemirsa Dhamma TV lebih bertawakal ya dalam menerima takdir baik dan takdir buruk. Semoga kita selalu diberikan takdir yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Yai ya, pada Dr. Andes Haji Ahmad Nur Hadi MAG. Beliau merupakan Komisi Pendirian Rumah Ibadah Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malang. Terima kasih, sehat selalu Yai. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Baik pemirsa Dhamma TV, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Manage Your Mind. Tetap selalu saksikan program acara Manage Your Mind setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV selalu damai di hati. Selamat malam, sampai jumpa.